Marilah kita berdoa. Bapak minta Satya pimpin teman-temannya berdoa sebelum pembelajaran kita mulai. Silakan Satya. Mari teman-temanku, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Satya. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, hadir semuanya. Baiklah, anak-anak, silakan perhatikan gambar berikut. Menurut anak-anak sekalian, gambar apa yang ada di depan? Oke, ada delman. Ini gambar delman. Kemudian Satya, gambar apa Sat? Ada beberapa gambar? Ada gambar apa aja? Bisa. Oke, ada becak. Kemudian Angga, ada apa Angga? Sepeda motor, Pak. Sepeda motor. Mia? Kalau Mia gambar apa? Ada mobil. Oke. Jadi anak-anak sekalian, pada zamannya kita pernah menemui ada di sini gambar delman. Kemudian ada sepeda motor, kemudian ada yang jalan kaki. Ada jalan kaki ya. Kemudian ada sepeda motor, kemudian ada mobil, ada kereta api, bahkan ada bus, ada kereta api gitu kan. Jadi di mana zaman ini selalu berkembang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak peserta didik diharapkan dapat menjelaskan prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan teknologi yang ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis dampak positif dan negatif penerapan teknologi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, harapannya nanti anak-anak peserta didik dapat merumuskan ide atau saran untuk mengatasi dampak negatif penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Gambar A menurut Raffi, apa Fi? Gambar A Fi. Ini apa? Bus yang mengeluarkan asap. Kemudian untuk gambar B, Akbar. Apa Bar? Kira-kira tuh gambar apa Bar? Mobil. Oke, mobil yang mengeluarkan polusi gitu ya. Di dalam kelompok juga harapannya nanti anak-anak dapat berdiskusi dengan baik, menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada LKPD. Nanti selama pekerjaan LKPD, harapan Bapak anak-anak dapat serius karena pembelajaran kita akan Bapak nilai prosesnya ya. Kalian berdiskusi, kemudian nanti kalian melakukan presentasi setelah berdiskusi, kemudian kalian mengerjakan soal evaluasi, semuanya ada penilaiannya. Jadi tetap serius dan tetap saling bekerja sama. Jelas ya? Oke. Semua sudah menerima LKPD masing-masing ya. Oke, seperti biasanya silakan nanti ditulis nama anggota kelompok. Nah, kemudian alurnya adalah, perhatikan, kalian diminta dalam diskusi kelompok itu mencermati LKPD, kemudian merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada LKPD. Kemudian melakukan presentasi hasil diskusi dan kemudian melakukan tanya jawab apabila ada kelompok yang lain yang kurang jelas. Oke, silakan mulai dikerjakan LKPD-nya. Nanti akan Bapak bimbing dan akan Bapak nilai proses kalian mengerjakan LKPD.
pengantar dan kemudian ada orientasi masalah, silakan kalian baca artikel, perhatikan gambar, kemudian baca artikel, ya kan? Setelah membaca artikel yang sudah ada pada LKPD, silakan kalian jawab pertanyaan nomor 1. Di situ ada hipotesis masalah. Nah, ada sebuah pertanyaan kayak teman-teman sebelumnya. Nah, jadi silakan ajukan pertanyaannya. Kemudian jawab pertanyaan selanjutnya nomor 2 dan nomor 3. Kemudian untuk nomor fase yang ketiga itu anak-anak hanya menghubungkan teknologi yang tidak ramah lingkungan dihubungkan dengan garis dengan teknologi yang lebih ramah terhadap lingkungan. Oke. Kemudian yang keempat, silakan isi tabel pengamatan 1 terkait tentang perbandingan mobil biasa dan mobil surya. Oke, jelas ya. Kemudian selanjutnya jawab pertanyaan berikutnya. Kita akan melakukan presentasi hasil dari diskusi. Jadi nanti kelompok siapa yang ingin ambil? Kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 nanti ke depan. Teman-teman kelompok lain memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan berdiskusi dengan kelompok 1. Kemudian sambil mencocokkan jawaban pada LKPD kelompoknya masing-masing. Jelas ya? Oke, silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari listrik tenaga uap menjadi listrik tenaga surya. Ya, Dari motor biasa menjadi motor listrik. ya agak maju biar kelihatan. Nah, terus Dari bus biasa menjadi bus listrik. ya. Dari mobil biasa menjadi mobil listrik. Oke, lanjut. Ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 3. Pertanyaan 5. Berdasarkan data penyelidikan yang kalian dapatkan, apa saja dampak negatif dari teknologi yang tidak ramah lingkungan? Minimal 3 dampak negatif, yaitu gangguan pernafasan, udara kotor, dan terjadinya polusi. Nomor 6. Berdasarkan data penyelidikan yang kalian dapatkan, apa saja dampak positif dari teknologi ramah lingkungan? Minimal 3 dampak positif, yaitu mengurangi polusi, menghemat biaya, dan lebih aman atau ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah bentuk teknologi yang memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan. Sedangkan teknologi tidak ramah lingkungan adalah bentuk teknologi yang tidak memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan. Dampak positif penerapan teknologi di lingkungan sekitar: mengurangi polusi, menghemat biaya, lebih aman atau ramah lingkungan. Dampak negatif penerapan teknologi di lingkungan sekitar: gangguan pernapasan, udara kotor, terjadi polusi. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak akan memberikan penguatan terkait dengan teknologi yang ramah lingkungan. Di mana teknologi yang ramah lingkungan itu adalah teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Adapun teknologi ramah lingkungan itu bertujuan untuk menghasilkan produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Jadi tadi kan ada kalian mobil listrik, kemudian ada panel surya, di mana itu menggantikan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Yang biasa sih tadi anak-anak sudah berdiskusi dengan baik dan saling bekerja sama. Harapannya nanti di pembelajaran selanjutnya tetap bisa bekerja sama selalu dalam diskusinya. Oke.
Kemudian untuk pembelajaran pada hari ini, sebelum kita akhiri, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran? Mia, coba simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya. Prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan yaitu reduce, recovery, dan energi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mia. Jadi ada 6 prinsip teknologi yang ramah lingkungan. Selain Mia, ada yang ingin menyimpulkan? Akbar? Pembelajaran hari ini kesimpulannya apa, Akbar? Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Sedangkan teknologi tidak ramah lingkungan adalah teknologi yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk Akbar. Jadi teknologi ramah lingkungan itu adalah penerapan teknologi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan yang mengakibatkan lingkungan rusak, polusi, kemudian pencemaran udara, nah itu berarti teknologi yang tidak ramah lingkungan. Oke, kemudian ada yang ingin memberikan kesimpulan? Angga, silakan Angga. Dapat posisi penggunaan teknologi yaitu menghemat pengeluaran untuk energi. Dapat diganti penggunaan teknologi yaitu memicu timbulnya pencemaran lingkungan dan berbagai penyakit. Oke, tepuk tangan untuk Angga. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Jadi soal evaluasi nanti silakan dikerjakan. Ini fungsinya untuk mengukur pemahaman kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Ya, sudah ada di sini perintahnya. Tinggal silang salah satu jawaban yang kalian rasa benar. Oke, silakan. Demikian tadi pelajaran kita pada pagi hari ini tentang teknologi ramah lingkungan. Tetap jaga kesehatan, ya. Kemudian jangan lupa mempelajari materi kita selanjutnya, yaitu tentang tetap masih teknologi ramah lingkungan tapi dalam berbagai bidang. Kemudian kerjakan tugas yang telah Allah berikan. Sebelum kita akhiri, Bapak minta Angga untuk pimpin doa teman-temannya sebelum pembelajaran kita akhiri. Silakan Angga. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.